Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar materi MPLS 2021 yaitu tentang materi ke-YPM-an. Pada masa pandemi Covid seperti ini, marilah kita selalu menerapkan protokol kesehatan. Ada alternatif pengganti berjabat tangan dan alternatif salaman. Yang pertama yaitu membuka badan ke depan, salam dada, melambaikan tangan disertai senyuman, dan salam namaste. Untuk alternatif salaman, yang pertama ada melambaikan tangan, yang kedua bersikutan, yang ketiga bersalaman menggunakan kaki, yang keempat menelangkupan tangan, dan terakhir sama-sama menelangkupan tangan. Tetap kita harus menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan dengan sabun. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dahulu. Di sini ada tata cara atau adab berdoa. Yang pertama ada suci atau berwudu. Dengan cara berwudu kita membersihkan diri. Selanjutnya kita membersihkan lingkungan sekitar kita. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya membaca sholawat Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Akhir doa kita baca Alhamdulillahirabbil alamin dan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita harus khusyuk dan tartil secara jelas. Kita menengadahkan kedua tangan seraya menundukkan pandangan. Kita merendahkan diri kepada Allah, mengingat keagungan Allah, dan kita mengusapkan kedua tangan ke wajah ketika selesai berdoa. Doa awal KBM, kita bertawassul kepada Nabi Muhammad beserta keluarganya, beserta sahabatnya, kepada para ahli soleh, supaya kita mendapat barokahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma nawaina wa ala ma nawassalaf sholih wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa jami'i azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabihi thumma ila hadrati salafuna sholihun thumma ila hadrati jami'i mu'assisi BM sepanjang kulli mahzun ila hadrati Syekh Murid Hasyim Latif lahumul al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya man huwa fi yawmihi muqim wa ya man huwa fi najmihi munir wa ya man huwa fi wasihi syarif. Ya Hannan ya Mannan akibna bi nuril fahmi wa akhbirna min dhulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya kita membaca ikrar dengan posisi berdiri. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman thayyiban. Yang artinya raditu billahi rabba, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, wa bil islami dina, dan Islam sebagai agamaku, wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula, dan Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul. Rabbi zidni ilman nafi'a, ya Allah tambahkanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat, warzuqni fahman thayyiban, dan berikanlah kepadaku pengertian serta pemahaman yang baik. Kami ucapkan selamat datang kepada anak-anakku yang telah menjadi keluarga besar di YPM Yayasan Pendidikan Sosial dan Ma'arif. Selanjutnya marilah kita dengarkan dan lantunkan bersama
tujuan YPM dalam mendidik kalian semua. Harapan bangsa. YPM membina kader bangsa untuk umat manusia. YPM membina untuk berjiwa ahlus sunnah wal jamaah, berpilar ilmu, amal, dan takwa. Apa arti dari YPM menjadi harapan bangsa? Yaitu kalian sebagai generasi muda harus mampu mempertahankan bangsa Indonesia. Kalian generasi muda memiliki nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. YPM membina kader bangsa untuk umat manusia, yang artinya yaitu diambil dari hadis riwayat At-Tabrani, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Bermanfaat di sini kita belajar tentang amalan yang tidak putus setelah kita meninggal dunia. Yang ada 3, yaitu sedekah, ilmu bermanfaat, dan doa anak soleh. Nah, bermanfaat tadi kita berbagi sesama, dalam itu baik sikap, ucapan. Ya. Bersedekah akan membawa pahala yang baik yang berlimpah, bisa bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Ilmu yang bermanfaat, kalian sebagai penerus bangsa harus semangat thalabul ilmi, mencari ilmu yang barokah, bermanfaat untuk dunia akhirat. Dan kalian sebagai seorang anak harus berbakti kepada orang tua, di mana ridho Allah ada pada ridho orang tua. Kegiatan di YPM yang bisa memberikan manfaat diantara yaitu ada gerakan no plastik atau zero plastik, yaitu dimana lingkungan YPM bebas dari sampah plastik, karena sampah plastik itu terurai lama sehingga
akan merusak lingkungan. Selanjutnya ada gerakan pembersihan lingkungan. Pembersihan lingkungan di sini ada di lingkungan sekitar sekolah, lingkungan masjid, lingkungan musola. Ada gerakan penghijauan, yaitu menanam pohon supaya ada banyak oksigen, banyak udara segar. GPM membina untuk berjiwa Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah yaitu identik dengan ke-NU-an atau Nahdlatul Ulama. Berpilar ilmu, amal, takwa. Ilmu yaitu kita mencari ilmu, amal kita amal memberikan sedekah tadi yang manfaat kepada orang lain, takwa kita beribadah kepada Allah baik sesama manusia maupun baik kepada Allah. Di sini aplikasinya yaitu siswa YPM wajib bisa membaca Al-Quran, menguasai KPI yaitu kecakapan penerapan ibadah, melalui monitoring kesehatan, bacaan sholat, mengaji. Siswa YPM wajib disiplin dan taat tata tertib. Disiplin ini maksudnya disiplin ibadahnya, sekolahnya, tugasnya, dan tata tertib. Tata tertib yaitu sesuai aturan. Dan membaca ikrar yaitu untuk ketetapan iman dan Islam kita sampai hari akhir. Setelah ini ada video pendiri YPM yaitu Kiai Haji Munir Hasyim Latif. Silakan disimak baik-baik. Kiai Haji Munir Hasyim Latif dilahirkan di Jombang pada tahun 1928. Beliau merupakan putra keempat dari 8 bersaudara. Sejak usia 8 tahun, beliau sudah menjalani kehidupan sehari-harinya di pondok pesantren Seblak Tebuireng Jombang, yang pada waktu itu diasuh oleh Kiai Haji Mahfud dan sekaligus menjadi santri dari pendiri NU, yakni Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Di kehidupannya di pondok pesantren, Kiai Haji Munir Hasyim Latif waktu kecil sudah banyak menerima ilmu-ilmu keagamaan. Penerapan ilmu keagamaan dalam kehidupan harian pondok pesantren seperti sholat 5 waktu yang selalu tepat waktu di masjid, saling gotong royong, dan bahu-membahu di antara semua masyarakat yang ada di pesantren. Kebiasaan sehari-harinya seperti merawat ternak, merawat sawah, juga melengkapi dan memperbaiki fasilitas pondok dan desa. Selain itu, setiap santri saling bekerja sama untuk bisa memenuhi kebutuhan harian seperti bergiliran untuk memasak, sebab santri pada zaman itu hanya membawa bekal beras untuk digunakan selama tinggal di pondok pesantren. Hingga pada usia 15 tahun, beliau dipercaya menjadi lurah pondok yang bertanggung jawab terhadap ketertiban, kebersihan, pembinaan, dan keamanan pondok, sekaligus ikut membantu mengajar santri-santri muda. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, hingga akhirnya sudah 8 tahun Kiai Haji Munir Hasyim Latif menimba ilmu di lingkungan pondok pesantren Tebuireng hingga usia 16 tahun. Pada tahun 1944, Kiai Haji Munir Hasyim Latif yang waktu itu masih berusia sekitar 16 tahun sudah diberikan kepercayaan untuk mewakili kabupaten dalam rangka mengikuti pelatihan militer se-Indonesia yang diselenggarakan di Jawa Barat. Dengan usia yang relatif masih sangat muda, waktu itu beliau mampu untuk menunjukkan bahwa segala sesuatunya harus disikapi dengan disiplin yang tinggi. Sikap patuh dan taat terhadap aturan yang diberlakukan selama di pondok pesantren telah membawanya kepada pembentukan karakter yang lebih matang dan mandiri. Pada usianya yang sudah menginjak 17 tahun, Kiai Haji Munir Hasyim Latif melatih kemiliteran kepada pemuda-pemuda Jombang untuk membentuk sikap ketegasan dan percaya diri bahwa bangsa Indonesia bukanlah bangsa yang terus-menerus bisa dijajah oleh bangsa asing.
rasa peduli sosial yang tinggi, yang diiringi dengan sikap tanggung jawab yang besar, dan selalu kerja keras yang ditunjukkan oleh Kiai Haji Munir Hasim Latif telah membuka pikiran dan kesadaran para pemuda lainnya untuk ikut secara bersama-sama dan bergotong royong untuk membentuk suatu kekuatan dalam membantu melawan penjajah. Dan pada akhirnya terbentuklah pasukan yang menjadi salah satu bagian dari pasukan Hizbullah. Dengan kegigihannya, Kiai Haji Munir Hasim Latif yang waktu itu berusia 20 tahun diberikan kemampuan untuk memimpin Komando Kompi Batalion Munasir dan dikenal dengan sebutan Batalion Condromowo. Kompi Batalion Condromowo di bawah komando Kiai Haji Munir Hasim Latif mempunyai tekad dan semangat yang tinggi dalam perjuangannya membela negara dan bangsa untuk mengusir penjajah dari tanah air. Semangat untuk jihad melawan penjajah ditunjukkan oleh pasukan Condromowo mulai dari Jombang hingga sampai pada pertempuran 10 November di Surabaya. Atas perlindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Kiai Haji Munir Hasim Latif dan pasukannya diberi kekuatan sehingga selamat dari berbagai kepungan dan gempuran meriam dan tank. Ajaran yang pernah diterima semasa di pondok pesantren membuat Kiai Haji Munir Hasim Latif mempunyai keyakinan tinggi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan pada hambanya yang sedang berjuang. Kiai Haji Munir Hasim Latif juga sangat aktif di organisasi NU. Hal ini dibuktikannya dengan keikutsertaannya dalam kegiatan-kegiatan ke-NU-an dan pernah menjadi Ketua PWNU Jawa Timur untuk periode 1979 hingga 1982. Kemudian pada periode 1984 hingga 1991 menjadi salah satu Ketua BPNU. Di masa era Kiai Haji Ahmad Muhammad Hasan Siddiq selaku Rais Suriah dan ketua umumnya adalah Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Kemudian pada periode 1992 hingga 1999 masih menjadi salah satu ketua PBNU di masa era Kiai Haji Muhammad Ilyas Ruhiyat selaku Rais Suriah dan ketua umumnya masih Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Dari video tersebut ya kita dapat mengetahui seorang pendiri YPM Kiai Haji Hasyim Munir Latif yaitu terlibat langsung dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia yaitu pada Perang 10 November. Beliau juga sebagai pengurus NU mulai dari kabupaten, provinsi hingga pusat. Setelah ini kalian akan mengerjakan tugas yaitu mewarnai logo YPM seperti yang tampil ini ya. Kesimpulannya yaitu YPM memiliki dua nilai utama yaitu khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Bermanfaat melakukan dengan sabar dan ikhlas, berharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya yaitu may yuridillahu bi khairan yufaqihuhu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah mendapat kebaikan, maka akan dipahamkan ia dalam masalah agama. Selanjutnya kita akan menyimak video yaitu tentang kisah Nabi Muhammad SAW dengan pengemis. Marilah kita bisa meneladani akhlak beliau dari cerita ini. Dikisahkan di sudut pasar Madinah Al-Munawwarah, seorang pengemis Yahudi buta, apabila ada orang yang mendekatinya, ia selalu berkata, "Wahai saudaraku, jangan dekati Muhammad. Dia itu orang gila, dia itu pembohong, dia itu tukang sihir. Apabila kalian mendekatinya, kalian akan dipengaruhinya."
Hari demi hari pengemis Yahudi buta itu selalu mencela Rasulullah. Kejadian itu terus berlangsung di pojok pasar Madinah. Sebagai nabi yang diberi wahyu, Rasulullah tentu tahu apa yang dilakukan pengemis Yahudi buta itu. Setiap pagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatanginya dengan membawa makanan, dan tanpa berkata sepatah kata pun, Rasulullah menyuapi makanan yang dibawanya kepada pengemis itu. Saat Rasulullah menyuapinya, si pengemis Yahudi itu tetap berpesan agar tidak mendekati orang yang bernama Muhammad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuapi pengemis Yahudi itu hingga menjelang beliau wafat. Setelah kewafatan Rasulullah, tidak ada lagi orang yang membawakan makanan kepada pengemis Yahudi buta itu. Suatu hari sahabat Nabi, yakni Abu Bakar radhiyallahu an, berkunjung ke rumah putrinya Aisyah radhiyallahu an, yang juga istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bertanya kepada putrinya, "Anakku, adakah sunnah kekasihku, yakni Nabi Muhammad, yang belum aku kerjakan?" Aisyah menjawab ayahnya, "Wahai ayah, engkau adalah seorang ahli sunnah. Hampir tidak ada satu sunnah pun yang belum ayah lakukan kecuali satu sunnah saja." "Apa itu?" tanya Abu Bakar radhiyallahu an. Setiap pagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu pergi ke ujung pasar dengan membawakan makanan untuk seorang pengemis Yahudi buta yang berada di sana, kata Siti Aisyah. Keesokan harinya, Abu Bakar pergi ke pasar dengan membawa makanan untuk diberikannya kepada pengemis itu. Abu Bakar mendatangi pengemis itu dan memberikan makanan itu kepadanya. Ketika Abu Bakar mulai menyuapinya, si pengemis marah sambil berteriak, "Siapakah kamu?" Abu Bakar menjawab, "Aku orang biasa." "Bukan, engkau bukan orang yang biasa mendatangiku," jawab si pengemis buta itu. "Apabila ia datang kepadaku, tangan ini tidak susah memegang dan mulut ini tidak susah untuk mengunyah. Orang yang biasa mendatangiku itu selalu menyuapiku, tapi terlebih dahulu dihaluskannya makanan itu, setelah itu ia berikan kepadaku," kata pengemis itu melanjutkan perkataannya. Abu Bakar tidak dapat menahan air matanya. Ia menangis sambil berkata kepada pengemis itu, "Aku memang bukan orang yang biasa datang kepadamu. Aku adalah salah seorang dari sahabatnya. Orang yang mulia itu telah tiada. Ia adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Setelah pengemis itu mendengar cerita Abu Bakar, ia pun menangis sedih dan kemudian berkata, "Benarkah demikian? Selama ini aku selalu menghinanya, memfitnahnya. Ia tidak pernah memarahiku sedikit pun. Ia mendatangiku dengan membawa makanan setiap pagi. Ia begitu mulia." Pengemis Yahudi buta itu akhirnya bersyahadat di depan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Demikianlah kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pengemis Yahudi buta. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita betapa kelembutan akhlak dan budi pekerti yang baik dapat mendatangkan kebaikan kepada orang lain. Dari cuplikan video tersebut, kita dapat meneladani akhlak dari Rasulullah Muhammad SAW, yaitu bagaimana sungguh mulia akhlak beliau. Beliau dengan sabar menghadapi orang yang tidak bersikap baik dengannya. Beliau dengan ikhlas memberikan kebaikan kepada orang lain. Marilah kita bersyukur, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, Engkau jadikan kami sebagai umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Marilah kita meneladani akhlak beliau. Ketika ada yang membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, marilah kita menjawab Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Kenapa? Kita akan mendapat syafaat pertolongan dari Rasulullah Muhammad SAW di hari akhir nanti. Di sini ada video tentang Habib Syekh dengan cucu-cucunya yang menceritakan tentang Rasulullah Muhammad SAW sebagai idola yang sesungguhnya sebagai makhluk
Allah yang sebaik-baiknya. Marilah kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khair. Alhamdulillah. Dari mana ini? Dari Muhammad Hadi sama Abdurrahman ini? Dari masjid. Masya Allah, Masya Allah. Habib Syekh, Ya. Muhammad jadi mau tanya, Hmm. Baman itu setiap kali kalau misalnya nonton YouTube mesti lihatnya superhero terus Habib Syekh, misalnya Batman, Superman, itu boleh enggak Habib Syekh? Tidak apa-apa, boleh, cuman tidak boleh sering-sering nonton itu dan tidak boleh niru-niru ya. Jadi mau melihat itu boleh sekedar untuk melihat waktu liburan, mungkin Muhammad Hadi sama Abdurrahman setel misalnya YouTube, film Superman, Batman, boleh, tapi jangan suka terus nanti niru-niru seperti Superman. Niru-niru kayak Batman itu tidak boleh ya. Jadi cuma dilihat aja, tidak ada masalah, cuman jangan sering-sering melihat film-film seperti itu. Lebih baik melihat film-film cerita tentang Nabi Muhammad, cerita tentang pahlawan-pahlawan bangsa kita yang berjuang bagaimana untuk memerdekakan Indonesia. Terus ceritanya para wali-wali, kan kemarin Muhammad Hadi lihat sama Habib Syekh bareng-bareng itu, Imam Ahmad bin Hambal gitu. Terus tadi mau lihat lagi Imam Syafi'i, nah itu perlu dilihat. Jadi yang kayak film-film seperti itu boleh dilihat. Dan kalau Abdurrahman sama Muhammad Hadi mau lihat Superman, Batman, lihat sepak bola atau film-film yang lain, boleh sekedar melihat aja, tidak usah niru. Nah, marilah kita mendidik anak-anak kita ya, yaitu tentang cinta kepada Nabi, kepada keluarga Nabi, dan membaca Al-Quran. Karena sesungguhnya para pembawa Al-Quran akan berada di bawah naungan Allah bersama para nabi pada hari akhir nanti. Nah, selain naungan Allah bersama para nabi dan pilihannya. Nah, di sini ada salah satu adab kebiasaan minum Rasulullah Muhammad SAW. Nah, di sini ada sebuah gambar, yaitu sebuah foto seorang Habib Syekh dengan seorang cucunya, di mana Habib Syekh ini memberitahu kepada cucunya bahwa ada pembiasaan minum Rasulullah ini, yaitu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim dan diakhiri dengan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selain itu harus menggunakan tangan kanan. Nah, kita mengingat kembali tentang sifat mulia, akhlak mulia Rasulullah Muhammad SAW, yaitu di mana ada 4 sifatnya. Yang pertama ada fatona, cerdas ya, cerdas dengan ilmu yang baik yang akan diamalkan ajarannya. Sidik yaitu jujur dalam perkataan maupun perbuatan. Dicontohkan Rasulullah ketika berdagang, beliau sangat jujur. Tabligh yaitu menyampaikan amanah kepada seseorang ya. Terus amanah ini dapat dipercaya. Ketika diberikan suatu tugas, beliau bisa dipercaya. Nah, di sini ada sedikit lirik cuplikan dari lagu Kisah Sang Rasul ya, di mana kita mengingat kembali, yaitu kisah Sang Rasul Rasulullah Muhammad SAW sebagai nabi yang terakhir dan rasul yang terakhir. Itu mengingat sejarahnya, di mana nama ayah Nabi Muhammad Rasulullah yaitu Abdullah, ibunda Rasulullah yaitu Aminah, mempunyai kakek yaitu Abdul Muthalib, dan paman Nabi yaitu Abu Thalib. Rasulullah mempunyai istri yang setia yaitu Khadijah, dan putri yang sangat dicintai yaitu Fatimah Zahra. Nah, Rasulullah Muhammad SAW ketika hidupnya penuh dengan suka duka, di mana ketika masih di kandungan, masih berumur 2 bulan, wafat ayahandanya Rasulullah, sehingga beliau meninggal dalam keadaan yatim. Tahun gajah dilahirkan dalam keadaan yatim,
6 tahun umurnya, Aminah sang ibu meninggal dunia. Dan saat kecil Rasulullah sudah mengembala ternak, dan ketika remaja Rasulullah berdagang. Nah, pada umur ke-30 beliau mempersatukan bangsa Mekah, dan di umur 40 beliau mendapatkan Rasulullah risalah sebagai Rasul akhir para anbiya dan Rasul. Nah, marilah kita bersama-sama melantunkan, membaca sholawat munjiat, yaitu supaya kita mendapat syafaat dari Rasulullah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqbilana biha min jamil hajat wa dhahira biha min jami'is sayyiat wa tanfa'una biha indana a'lad darajat wa tuballighna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dan kita membaca salat Nariyah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin ladzi tanhalu bil uqad wa tanfaridu bil qarab wa tuqda bil hawaid wa tunalu bil rahaib wa husnul khawatim wa yustasqa ma'ahu bi wajhin karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli mahatin wa nafasin bi'adadani kulli najat. Dan sholawat ilham 1, yaitu kita berdoa supaya terhindar dari segala penyakit dan musibah, kita mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ilham 1, na'udfi biha harra waba'il haqima al-mustafa wal murtaba wa benahuma wa fatimah. Nah, mencintai Rasulullah Muhammad SAW dengan cara bersolawat, yaitu tertuang dalam surat Al-Ahzab ayat 56, di mana bunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang artinya, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Nah, marilah kita biasakan diri kita setiap hari, setiap berdoa, kita awali dengan membaca sholawat. Kenapa? Para malaikat saja mau bersolawat, maka kita sebagai umat manusia, umat Rasulullah, harusnya juga ikut bersolawat. Nah, ada sebuah hadis dari Ibnu Majah dan Tabrani. Rasulullah SAW bersabda, jika orang bersolawat kepadaku, maka malaikat juga akan mendoakan keselamatan baginya. Untuk itu bersolawatlah, baik sedikit ataupun banyak. Nah, kita akan dijamin keselamatan kita di dunia maupun di akhirat oleh Rasulullah Muhammad SAW. Nah, di sini marilah kita sama-sama melantunkan dan mendengarkan sholawat Badar.
توسلنا ببسم الله وبالحادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله توسلنا ببسم الله وبالحادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله. Nah, marilah kita juga bersama-sama melantunkan sholawat Tibil Guru. Dari bacaan sholawat tersebut tadi, semoga kita selalu berikhtiar mengamalkan ajaran dan akhlak Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaat Rasulullah Muhammad SAW, kita mendapat keselamatan dunia akhirat, kita senantiasa mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita diakui sebagai umat Rasulullah Muhammad SAW di akhir hari akhir nanti, dan kita bisa bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita selalu meningkatkan iman, yaitu dengan memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak sholawat, dan kita meningkatkan imun, yaitu selalu menjaga kesehatan, menerapkan protokol kesehatan. Sebelum kita mengakhiri materi kali ini, marilah kita membaca doa